Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zel di Cetak Gol Harian. Hari ini ada berita terbaru nih dari Manchester United berhasil membantai Liverpool di laga pramusim Bakok Century Cup. Sementara itu guys, ada Darwin Núñez menampilkan debut lawaknya dengan gagal mencetak gol. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Berita pertama ada dari Juventus yang menolak tawaran Bayern Munchen seharga 60 juta euro untuk merekrut Matthijs de Ligt. Sementara itu, Luis Suarez mengaku banyak menolak tawaran dari klub MLS karena masih ingin bermain di Eropa. Direktur Bayern Munchen yakni Hasan Salihamidzic dikabarkan sudah tiba di kota Turin. Skuad di Roton dikabarkan akan membuka tawaran ke Juventus untuk merekrut Matthijs de Ligt. Akan tetapi kabarnya Bianconeri menolak tawaran Bayern Munchen sebesar 60 juta euro. Juventus baru bisa melepas de Ligt dengan kisaran 80 juta euro ditambah bonus sekitar 10 juta euro. Walaupun begitu, negosiasi antara Bayern dan Juventus itu masih terus berlanjut saat ini. Selain Bayern Munchen, ada juga Chelsea dan Manchester City yang juga berniat merekrut de Ligt. Jurgen Klopp mengklaim kalau Liverpool nggak akan membeli Jude Bellingham di musim panas ini. Alasannya karena Borussia Dortmund dikabarkan nggak berniat menjual sang pemain. Klopp juga menegaskan kalau stok gelandang The Reds masih cukup bagus. Oleh sebab itu dia nggak akan menambah pemain tengah yang dirasa sudah sangat cukup. Di sisi lain, Borussia Dortmund baru akan melepas Bellingham asalkan ada klub yang berani membayarnya sebesar 120 juta pound sterling. Setelah cabut dari Atletico Madrid yakni Luis Suarez banyak mendapat tawaran untuk bermain di Amerika Serikat. Sejumlah klub MLS mengantri mendapatkan tanda tangan sang bomber. Walaupun begitu, Suarez masih menunggu tawaran dari klub Eropa. Suarez baru akan mempertimbangkan bermain di MLS seandainya sudah di penghujung karirnya. Selain itu, Suarez juga masih mempertimbangkan dengan matang untuk menerima tawaran dari klub MLS tersebut. Sebab aturan di sana sangat berbeda jauh dengan aturan di Eropa. Manchester United seperti yang nggak mau transfer Frenkie de Jong semakin larut. Hasilnya, dua petinggi setan merah sudah berada di kota Barcelona untuk segera menuntaskan transfer tersebut. Kedua petinggi itu adalah CEO Manchester United yakni Richard Arnold dan Direktur Olahraga John Murtough. Kedua orang itu dikabarkan akan segera menuntaskan transfer De Jong secepat mungkin. Barcelona sebenarnya sudah sepakat melepas De Jong dengan kisaran 65 juta euro plus bonus 20 juta euro. Sayangnya sampai saat ini setan merah kesulitan menyepakati klausul tersebut. AS Roma dikabarkan serius merekrut Paulo Dybala yang saat ini belum mendapatkan klub. Bertolak ke Inggris guys, ada Liverpool yang resmi merilis jersey away terbaru mereka untuk musim depan. AS Roma dikabarkan serius merekrut penyerang asal Argentina yakni Paulo Dybala. Dybala ingin didatangkan sebagai pengganti Nicolo Zaniolo seandainya hengkang dari klub. Selain itu, AS Roma juga baru akan merekrut Dybala seandainya sang pemain bersedia untuk menurunkan gajinya. Di sisi lain, Dybala juga sedang diminati banyak klub Eropa lainnya. Selain AS Roma, Napoli dan Inter Milan juga berpotensi besar mendapatkan tanda tangan Dybala. Sementara Zaniolo yang berpeluang pergi dilaporkan menjadi incaran utama Juventus. Edinson Cavani baru-baru ini membagikan momen dirinya mudik ke kampung halaman. Cavani membagikan momen tersebut seperti kegiatan warga sehari-hari. Saat itu Cavani terlihat sedang bepergian dengan naik bus umum. Selain itu, Cavani juga terlihat melakukan pekerjaan peternakan maupun pertanian. Bahkan mantan penyerang Manchester United ini terlihat menetap di rumah sederhana. Selain itu, Cavani juga terlihat bercengkrama dengan keluarga dan masyarakat sekitar. Liverpool baru saja memamerkan jersey tandang terbaru mereka untuk musim depan 2022-2023. Kabar perilisan jersey ini juga mereka sampaikan lewat sosial media resmi klub. Jersey yang masih dibesut aparel Nike ini menggunakan warna putih sebagai dasarnya. Menariknya, warna putih itu dibalut dengan motif bergelombang berwarna merah dan biru. Kabarnya motif ini terinspirasi dari tema musik kota Semarak di tahun 1990-an. Banyak yang menilai jersey ini bisa menghipnotis klub yang sedang bertanding. Barcelona sudah mencapai kesepakatan untuk merekrut Raphinha dari Leeds United seharga 58 juta euro. Pindah ke sepak bola Australia, ada Luis Nani yang resmi bergabung ke Melbourne Victory. Masa depan Raphinha akhirnya menemui titik terang. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, penyerang asal Brasil ini sudah sepakat bergabung ke Barcelona di musim depan. Menurut jurnalis asal Italia itu, Blaugrana menyepakati transfer Raphinha sebesar 58 juta euro. Leeds sendiri bersedia menurunkan harga Raphinha yang sebelumnya dipatok seharga 68 juta euro. Padahal sebelumnya Chelsea sendiri menyanggupi transfer Raphinha.
Tetapi sayang rapinya enggak merapat ke Stamford Bridge dan lebih memilih untuk merapat ke Barcelona. Selasa kemarin Manchester City resmi memperpanjang kontrak sang gelandang yakni Rodri. Skuad The Citizen mengikat kontrak Rodri selama 5 tahun ke depan. Artinya kontrak Rodri bersama skuad Citizen baru akan berakhir di tahun 2027 mendatang. Rodri sendiri membeberkan alasan mengapa dirinya memperpanjang kontrak di Etihad. Rodri menyebut ingin meraih trofi sebanyak mungkin bersama skuad Citizen. Selain Rodri, Manchester City juga akan memperpanjang kontrak Phil Foden dan Riyad Mahrez. Selasa kemarin, Luis Nani resmi hijrah dan bergabung ke klub asal Australia yakni Melbourne Victory. Nani didatangkan dari Venezia dengan status pemain bebas transfer. Di skuad Melbourne, Nani mendapatkan kontrak jangka pendek yakni selama 2 tahun ke depan. Selain itu, di sana Nani juga akan mengenakan nomor punggung 17. Nani sendiri berpotensi bakal melakoni debutnya di tur pramusim menghadapi Manchester United. Rencananya laga itu digelar pada hari Jumat tanggal 15 Juli mendatang. Setelah pergi dari AC Milan, Alessio Romagnoli resmi bergabung ke klub Serie A lainnya yakni Lazio. Bek berusia 27 tahun ini menandatangani kontrak di Lazio sampai tahun 2027. Dalam kesepakatannya, Lazio menambahkan opsi perpanjangan di musim ke-6. Selain itu, mereka juga menjamin tempat sebagai staf saat Romagnoli pensiun nanti. Untuk urusan gaji, Romagnoli mendapatkan gaji sebesar 3 juta euro per musim. Sebagai informasi, Lazio sendiri merupakan klub favorit Romagnoli sejak masih kecil. Next, Chelsea sudah mencapai kesepakatan dengan bek tengah Napoli yakni Kalidou Koulibaly. Masih di kabar rumor transfer nih, ada Barcelona yang rela menghabiskan dana 200 juta euro untuk belanja pemain di musim ini. Chelsea disebut telah mencapai kesepakatan personal dengan pemain incaran mereka yakni Kalidou Koulibaly. Bek tengah Napoli ini rencananya akan dikontrak selama 4 tahun ke depan. Skuad The Blues siap menebus Koulibaly seharga 40 juta euro. Selain itu, mereka juga siap menggaji Koulibaly sebesar 8 juta euro ditambah bonus 1 juta euro per musim. Kini Chelsea pun tinggal menunggu keputusan dari Napoli. Seandainya transfer ini berhasil, maka Koulibaly akan bertemu kompatriotnya di timnas Senegal yakni Edouard Mendy. Inter Milan resmi memperkenalkan jersey kandang terbaru mereka untuk kompetisi musim depan. Jersey anyar kali ini tampil dengan desain yang lebih sederhana dan elegan. Mereka menggunakan desain strip horizontal berwarna biru hitam yang sudah jadi identitas klub. Kabarnya strip ini punya logo geometris yang terlihat seandainya terkena pantulan cahaya. Desain jersey ini begitu berbeda dengan jersey Inter Milan di 2 musim terakhir. Sebelumnya mereka bereksperimen dengan motif zigzag dan motif kulit ular. Barcelona akan menghabiskan dana 200 juta euro untuk belanja pemain di musim panas ini. Angka tersebut didapat dari harga pemain-pemain incaran Blaugrana. Mulai dari rapinya di harga 70 juta euro, Robert Lewandowski 50 juta euro, Jules Koundé 60 juta euro, Marcos Alonso 12 juta euro, dan Cesar Azpilicueta dengan harga 8 juta euro. Sementara itu, Barcelona masih berupaya untuk menjual Frenkie de Jong seharga 85 juta euro. Nantinya hasil dari penjualan tersebut mereka akan gunakan untuk membeli Bernardo Silva. Bintang muda Indonesia yakni Bagus Kaffi mengkonfirmasi kalau dirinya bakal bermain di Liga Yunani. Mantan pemain Barito Putra ini bergabung dengan klub kasta tertinggi Yunani yakni Asteras Tripolis. Dalam wawancaranya, Bagus mengaku kalau saat ini dirinya sedang mengurus visa. Dia pun diminta berlatih keras agar bisa tampil apik di laga pramusim dan bisa menebus skuad utama. Sebelumnya Bagus berpisah dengan klub asal Belanda yakni FC Utrecht. Bagus sendiri pergi setelah kontraknya yang berakhir pada tanggal 1 Juli kemarin gak diperpanjang. Manchester United berhasil membantai Liverpool di laga pramusim Bangkok Century Cup. Masih di laga itu nih, ada Jurgen Klopp yang meminta fans Liverpool untuk gak panik setelah kalah dari Manchester United. Manchester United mengawali laga pramusim mereka dengan hasil mentereng. Saat itu skuad The Red Devil berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 4 gol tanpa balas. 4 gol setan merah dicetak oleh Jadon Sancho, Fred, Anthony Martial, dan Facundo Pellistri. Sementara Liverpool yang menurunkan skuad terbaiknya gagal mencetak 1 pun gol. Kemenangan tersebut membuat setan merah mendapatkan trofi Bangkok Century Cup.
Setelah ini mereka akan terbang ke Australia untuk menghadapi Melbourne Victory di hari Jumat nanti. Setelah dibantai Manchester United, pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp memberikan komentarnya. Pelatih asal Jerman ini meminta fans Liverpool untuk gak panik dengan hasil tersebut. Padahal sebelum bertanding, Klopp juga sempat berhasrat ingin mengalahkan Manchester United. Tetapi sayang omongan Klopp itu seakan jadi bumerang baginya. Setelah bertanding melawan Manchester United, Liverpool dijadwalkan akan terbang ke Singapura untuk melakoni laga melawan Crystal Palace. Berita selanjutnya, Darwin Núñez yang baru menjalani debut di Liverpool menampilkan momen lawak dengan gagal mencetak gol di depan gawang. Sedangkan Ousmane Dembélé akan perpanjang kontrak di Barcelona sampai tahun 2024. Darwin Núñez menjalani laga perdananya bersama Liverpool tadi malam. Bertanding dalam laga pramusim melawan Manchester United, Núñez justru gagal berbicara banyak. Striker yang dibeli dengan harga 75 juta euro ini bahkan menampilkan momen yang lawak. Momen ini berawal dari peluang Liverpool yang diciptakan oleh Mohamed Salah. Saat itu bola membentur tiang dan jatuh tepat di kaki Núñez. Sayang tembakan Núñez justru melambung ke atas mistar gawang. Padahal saat itu kiper setan merah yakni Tom Heaton sudah mati langkah. Ousmane Dembélé dikabarkan akan memperpanjang kontraknya di Barcelona sampai tahun 2024. Menurut Fabrizio Romano, winger Prancis ini sudah menjalani tes medis pada hari ini. Sebelumnya Dembélé sendiri sudah tiba di Spanyol pada hari Senin kemarin. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez memang memasukkan Dembélé ke dalam rencana jangka panjangnya. Dembélé berharap kalau dirinya bisa menekan kontrak barunya pada pekan ini. Sebelum perpanjangan kontrak, Dembélé sempat jadi incaran banyak klub, salah satunya adalah Newcastle United. Inter Milan berhasil membantai klub asal Swiss yakni FC Lugano di laga pramusim. Kita jauh ke Prancis guys, ada Paris Saint-Germain yang dikabarkan menolak Cristiano Ronaldo. Inter Milan bertanding melawan Lugano FC di laga pramusim. Pada laga tersebut, skuad Nerazzurri berhasil mengalahkan klub asal Swiss itu dengan skor telak 1-4. Di babak pertama, Inter sudah unggul 2 gol yang dicetak oleh Danilo De Ambrosio dan Lautaro Martinez. Berikutnya, Nerazzurri kembali mencetak 2 gol lewat Joaquin Correa dan gol kedua Lautaro. Sementara Lugano FC cuma bisa membalas 1 gol melalui Alessandro Casciotto di menit 82 pertandingan. Jose Mourinho merasa frustasi dengan AS Roma. Alasannya karena Gelo Rossi minim belanja di bursa transfer musim panas ini. Sejauh ini mereka baru membeli Zeki Celik dari Lille. Selain Zeki Celik, AS Roma juga baru merekrut 2 pemain gratisan yakni Nemanja Matic dan Mils Villar. Di sisi lain, skuad Serigala Ibu Kota ini ditinggal cukup banyak pemain. Salah satunya adalah pemain kunci lini tengah mereka yakni Henrik Mkhitaryan. Mourinho pun merasa khawatir karena klub-klub rival sudah mendatangkan banyak pemain bagus. Gareth Bale baru saja bergabung dengan klub MLS yakni Los Angeles FC. Bintang timnas Wales ini merapat ke Los Angeles FC setelah kontraknya di Real Madrid berakhir. Dalam kontraknya, Bale akan berseragam Los Angeles FC selama 1,5 musim. Sementara itu, media sempat menyebut kalau Bale akan segera pensiun. Akan tetapi, Bale langsung membantah rumor tersebut dan mengaku ingin bermain selama mungkin. Mantan pemain Tottenham Hotspur ini juga mengaku ingin meraih banyak gelar bersama Los Angeles FC. Salah seorang penggemar sepak bola dengan akun Twitter bernama JSR Football membagikan momen lucu. Saat itu dia datang ke tempat latihan Chelsea untuk meminta tanda tangan Christian Pulisic. Penggemar ini bahkan membawa 2 jersey Pulisic yakni jersey Borussia Dortmund dan Timnas Amerika Serikat. Akan tetapi hal yang terjadi berikutnya justru di luar dugaan. Bukannya mendapatkan tanda tangan Pulisic, penggemar tersebut justru mendapat tanda tangan Jorginho. Walaupun kecewa, penggemar ini cukup terhibur karena membuat netizen tertawa. Cristiano Ronaldo berniat hengkang dari Manchester United untuk bisa berlaga di Liga Champions. Sebab dalam beberapa musim terakhir, skuad setan merah kesulitan untuk menembusnya. Agen Ronaldo yakni George Mendes sempat menawarkan kliennya ke Paris Saint-Germain. Akan tetapi skuad Parisian justru menolak mantan bomber Juventus tersebut. Alasannya PSG masih punya banyak pemain di lini depan. Mereka bahkan sudah sulit untuk memainkan trio Messi, Neymar, dan Mbappe. Selain itu, PSG enggan membayar gaji Ronaldo yang sangat mahal. Robert Lewandowski akan pergi ke Sabener Strape untuk menjalani tes medis pasca liburan.
Akan tetapi agenda ini terganggu karena Lewandowski mendapat ancaman pembunuhan. Ancaman ini merupakan buntut dari keinginan Lewandowski untuk bergabung ke Barcelona. Akibatnya Lewandowski harus kembali ke Munchen tanpa membawa istri dan anak-anaknya. Sampai saat ini Lewandowski memang masih menunggu Barcelona untuk datang memboyongnya. Kabarnya Blaugrana juga sedang menyiapkan tawaran terakhir. Oke guys, kita ke sesi baca komentar nih. Ada komentar dari Teddy Handoko. Katanya Borneo FC calon kuat pemenang Piala Presiden. Menurut kalian yang bakal juara siapa nih guys? Arema FC atau Borneo FC Samarinda? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!